Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, juga dalam keadaan yang penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Farha di tematik IPA, di tema 1, masih di subtema 3 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa belajarnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk materi kita pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada rangka dan otot. Ya, kalian sudah mengetahui apa fungsi rangka, apa fungsi otot. Ya, jenis-jenis rangka pada manusia sudah dipelajari. Sekarang kita mempelajari kelainan atau penyakit yang bisa diderita pada rangka dan otot. Masih di IPA, KD 3.1, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita akan mengetahui penyakit, ya, macam-macam penyakit atau kelainan yang ada pada rangka di tubuh kita. Yang kedua, kita akan mengetahui penyakit atau kelainan pada otot di tubuh kita. Yang ketiga, kita akan mengetahui cara merawat rangka, ya. Kita lihat sebelumnya, penyebab penyakit dan kelainan rangka pada manusia bisa diakibatkan oleh yang pertama, kekurangan nutrisi, yaitu dari kalsium dan vitamin D. Nih, jarang mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Yang kedua, bisa terjadi karena cedera atau patah akibat benturan kecelakaan. Ini bisa menjadi penyakit pada rangka manusia. Yang ketiga, bisa karena kelainan genetik. Ya, nanti kita pelajari kelainan genetik itu bawaan dari lahir. Nanti rangkanya seperti apa, itu dari genetik, bawaan dari lahir. Yang keempat, disebabkan oleh sikap hidup yang tidak benar. Seperti apa contohnya? Nih, ya, sikap duduknya yang salah. Kenapa? Karena terlalu membungkuk, terlalu dekat dengan layar, ya, mengakibatkan rusaknya tulang belakang, akhirnya membengkok. Lalu sikap berjalan yang salah posisinya, tidak tegak tapi membungkuk. Juga sikap berdiri. Kenapa di sekolah selalu diajarkan tegak? Ya, kalau sedang upacara, sedang posisi berdiri, harus dalam posisi yang tegak. Tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Kenapa? Karena kalau sikap hidup kita tidak benar, maka bisa mengakibatkan penyakit jangka panjang. Nanti akibatnya tulang belakang kita akan berubah posisinya. Nah, seperti organ tubuh lainnya, rangka manusia dapat menderita penyakit atau kelainan. Penyakit dan kelainan pada rangka ini dapat mengubah bentuk rangka kita. Apa saja ya penyakit atau kelainan yang dapat menyerang rangka tubuh kita? Tolong disimak baik-baik penjelasan pada video ini ya. Kita tentu pernah mengalami sakit. Sakit ini bisa dialami oleh semua bagian tubuh, tak terkecuali pada rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini juga bisa mengalami kelainan atau penyakit sama seperti bagian tubuh lainnya. Kelainan atau penyakit pada tulang ini bisa mengganggu fungsi kerja rangka atau bisa disebabkan karena posisi tubuh yang salah saat beraktivitas,
karena kecelakaan atau karena pola makan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Penyakit pada rangka yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah rakitis. Ada yang tahu apa itu rakitis? Tolong disimak video ini ya. Rakitis adalah penyakit yang menyerang tulang akibat kekurangan vitamin D. Pada penyakit rakitis ini terjadi pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok. Misalnya kaki berbentuk O atau X. Nah, dari gambar yang sudah ditampilkan, kita mengetahui bahwa rakitis itu adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang, sehingga tulang seperti membengkok, tidak dalam posisi normalnya. Ya, rakitis ini bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin D, magnesium, maupun kalsium. Cirinya apa kalau rakitis ini? Kakinya membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Nih, ini huruf O. Ini seperti huruf X. Ya, kakinya membengkok. Nah, sebagian besar penderitanya ini adalah anak-anak. Namun ada juga orang dewasa yang menderita penyakit rakitis ini. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya kita harus banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D. Juga harus sering terpapar oleh sinar matahari pagi. Ini bagus sekali. Ya, jadi bagi kalian yang tidak mau terkena penyakit rakitis, mari kita lakukan pencegahan ini. Ya, jadi rakitis itu adalah pelemahan atau pelunakan tulang sehingga kaki membengkok menyerupai huruf X atau O. Akibatnya karena kekurangan vitamin D. Lalu untuk penyakit pada rangka yang kedua yaitu osteoporosis. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah sering mendengar kata osteoporosis. Ya, osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Mari kita simak video berikut ini. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang. Kondisi ini lambat laun akan membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lebih rapuh. Ini terjadi akibat penuaan. Untuk mengurangi atau mencegahnya, kamu harus banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium selagi muda, seperti susu, sari kedelai, telur, hati, tahu, sayuran hijau seperti bayam, beragam ikan laut, dan banyak lagi makanan lainnya. Osteoporosis Tolong dilihat. adalah penyakit yang disebabkan pengeroposan dan penurunan kepadatan massa. Kita lihat tulang yang padat. Nah, ini adalah tulang yang rapuh, yang keropos. Nah, ini akibat osteoporosis tulangnya nih. Harusnya tulangnya padat seperti ini, tetapi karena kekurangan vitamin D, kalsium, tulang kita akan rapuh dan mudah patah. Nih banyak rongga di sini. Ini akibat osteoporosis. Nah, tuh di sini healthy bone. Ini adalah tulang yang sehat. Nah, sedangkan tulang yang terkena osteoporosis bentuknya seperti ini. Kita akan bahas bahwa osteoporosis adalah penyakit akibat penurunan dan pengeroposan kepadatan tulang. Ya, jadi kepadatan tulangnya semakin lama semakin menurun sehingga menjadi kropos, ya, menjadi kropos dan mudah rapuh, mudah retak, mudah patah. Nah, osteoporosis ini hampir tidak memiliki gejala dan menyerang secara diam-diam.
Nah, osteoporosis ini hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan oleh dokter. Ya, tidak bisa. Tapi cirinya bisa kita tahu bahwa tulangnya udah rapuh dan patah ditandai dengan apa? Ya, mulai membungkuk, mulai sulit untuk berdiri tegak, ya. Nah, banyak menyerang lansia. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dari penyakit osteoporosis ini? Yang pasti harus banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D dan kalsium. Ya, karena untuk meningkatkan kepadatan tulang sehingga tidak mudah keropos tulangnya. Karena itu, banyak-banyaklah mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Ini osteoporosis. Baik, seperti yang di awal yang sudah Ibu beritahu bahwa kelainan pada rangka bisa disebabkan karena sikap tubuh yang salah. Dari mana? Misal, dari sikap duduknya yang salah, dari sikap berjalannya yang terlalu membungkuk, juga dari sikap berdiri yang tidak tegak. Selain itu juga bisa dari sikap tidur kalian yang tidak atau yang kurang bagus. Ini bisa menyebabkan munculnya kelainan pada rangka. Ya, hati-hati. Jadi sekarang harus diperhatikan sikap duduknya, sikap berjalannya, serta sikap berdirinya, agar kita tidak terkena kelainan atau penyakit pada rangka. Kita lanjut yang kedua, yaitu kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah kelainan tulang belakang karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang itu membengkoknya ke belakang. Kalau lordosis membengkok ke arah depan, sedangkan kifosis membengkoknya ke belakang. Lihat, ya, karena terlalu membungkuk. Bagaimana gambarnya? Bisa dilihat, ini adalah bentuk tulang belakang yang membengkok ke belakang, ya, membengkoknya ke belakang. Ini dinamakan kelainan tulang belakang yang bernama kifosis. Lalu skoliosis. Skoliosis, apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan tulang belakang atau tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Lihat, seperti huruf S kalau skoliosis. Ya, bentuk tulang belakangnya melengkung ke samping. Kenapa? Karena bisa diakibatkan karena posisi duduk yang menyamping terlalu lama. Nah, posisi ini bisa terbentuk karena anak salah mengambil posisi ketika menulis. Para sering lihat kalau di sekolah banyak anak-anak ingin mencari kenyamanan ketika menulis, maka cenderung menulisnya itu agak menyamping. Ya, agak terlihat bagus, rapi, jadi dia nulisnya menyamping. Nih, seperti pada gambar ini. Ini bisa mengakibatkan tulang punggungnya membengkok ke samping. Nah, bentuk tulang belakangnya seperti ini. Ini dinamakan penyakit skoliosis. Ingat, kelainan pada rangka ada 3, yaitu lordosis, kifosis, skoliosis. Kalau lordosis membengkok ke arah depan, kifosis membengkok ke belakang, sedangkan skoliosis membengkoknya ke samping. Ya, perhatikan gambarnya. Kita lanjut ke fraktura. Fraktura itu apa sih? Fraktura adalah gangguan pada rangka. Ini adalah gangguan, bukan kelainan ya. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena patahnya tulang. Bisa akibat benturan, kecelakaan, sehingga tulangnya patah. Bisa dilihat ya, tulangnya patah.
itu fraktura, patah tulang yang disebabkan akibat benturan yang keras dari kecelakaan atau terkena benturan benda yang terlalu keras, ya. Nah, kita tidak bisa melihat secara di depan gitu loh, patah tulangnya seperti apa, tapi bisa dilihatnya melalui hasil ronsen. Hasil ronsen yang seperti apa nih? Ya, ini hasil ronsen namanya, bisa terlihat bagian dalam tulang kita mana yang patah tuh, seperti itu. Jadi hanya bisa dilihat melalui hasil ronsen. Nah, bagaimana cara pemulihannya? Bisa melakukan dengan cara pembidaian. Nih pembidaian. Ya, apa sih pembidaian? Pembidaian itu adalah menempatkan benda keras di sekeliling tulang. Ya, tuh benda kerasnya seperti papan dikelilingin agar tidak geser tulangnya. Ini adalah cara pemulihannya. Menempatkan benda keras di sekeliling tulang. Namanya pembidaian. Mungkin kalian pernah lihat ya, cara pemulihan dari fraktura atau patah tulang. Ini bentuk-bentuk patah tulangnya nih. Ya, bisa dilihat. Atau juga dengan gips. Pernah lihat yang alat putih, taruh di leher, taruh di bagian yang patah, itu contoh pemulihan dari fraktura. Nah, apabila tulang kita patah ya akibat misalnya kecelakaan, kelebihan beban, olahraga yang terlalu keras, ataupun karena jatuh dan akhirnya patah tulangnya, biasanya terjadi rasa nyeri, timbul rasa nyeri sakit ya di daerah yang tulangnya patah. Itu biasanya terjadi rasa nyeri. Oleh karena itu harus dilakukan pemulihan melalui pembidaian ataupun dengan cara digips. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan mempelajari kelainan pada otot. Selain kita sudah mempelajari kelainan atau penyakit serta gangguan pada rangka, kali ini kita akan membahas kelainan pada otot. Ya, apa saja kelainan yang bisa menyerang otot manusia. Yang pertama adalah polio. Tolong disimak video ini ya. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit polio bisa mengakibatkan kelumpuhan. Penderita polio kakinya lama-kelamaan akan mengecil. Tetapi tak usah khawatir, penyakit polio bisa dicegah. Caranya adalah dengan memberi vaksin polio saat anak masih balita. Oke, penyakit atau kelainan yang pertama adalah polio adalah penyakit yang disebabkan oleh polio. Polio ini merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus, ya, namanya adalah poliovirus. Poliovirus yang masuk melalui mulut, lalu memasuki aliran darah ke tubuh dan akhirnya menuju ke sistem saraf pusat. Ditandai dengan apa? Nih, kakinya lama-kelamaan mengecil. Kaki lama-kelamaan mengecil. Nah, biasanya bisa mengakibatkan kelumpuhan. Awalnya sulit bernafas, terus bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan bisa mematikan. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah ada vaksin untuk menghindari penyakit polio ini. Ya, di WHO tahun 2014 menyatakan bebas polio. Karena sudah ada vaksinnya. Nah, pencegahannya adalah dengan cara memberi vaksin polio secara oral. Nah, mau tahu kelainan yang menyerang otot lainnya?
Tolong disimak video ini ya. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia. 1. Hipertrofi. 2. Atrofi. 3. Stiff atau kaku leher. 4. Tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Dalam agama Islam, yang berlebihan itu semua tidak baik. Oke. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara merawat rangka tubuh kita agar terhindar dari kerusakan? Ya, yang pertama adalah mencegah kerusakan tulang. Ya, untuk mencegah kerusakan tulang, kamu harus berhati-hati ketika berjalan atau bermain. Selain itu, kamu juga harus memakai helm ketika naik sepeda motor atau bermain sepeda atau juga sepeda roda. Nah, pengaman pada lutut dan siku tangan ini juga harus digunakan. Kenapa? Untuk melindungi tulang kita dari benturan keras yang dapat menyebabkan memar atau terjadinya fraktura atau patah tulang. Ini harus dilakukan demi tidak terjadinya kerusakan pada tulang kita. Ya, gunakan helm, ya, alat pelindung diri, pelindung siku, pengaman lutut saat kalian bermain sepatu roda, bermain sepeda, atau juga ketika naik sepeda motor. Yang kedua, bagaimana cara merawat rangka tubuh kita? Yaitu dengan cara melakukan sikap tubuh yang benar. Tolong diperhatikan, gambar yang pertama kurang tepat, ya, karena terlalu maju ke depan. Ini terlalu membungkuk, ya. Dan yang tepat adalah yang posisi tulang punggungnya tegak. Ini adalah contoh sikap tubuh yang benar saat kalian duduk. Ini tolong dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya kerusakan pada rangka tubuh kita. Lalu, siapa yang tahu cara ketiga untuk merawat rangka tubuh? Kita perhatikan ya, bahwa yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Tulang itu sebetulnya membutuhkan makanan yang seperti apa sih? Kalian sudah tahu bahwa makanan yang dibutuhkan oleh tulang adalah makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin D, serta fosfor. Nah, kalsium ini digunakan untuk pertumbuhan tulang. Kalau vitamin D berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, kalau fosfor diperlukan agar tulang kita tetap sehat. Makanan apa saja yang mengandung vitamin D, kalsium, serta fosfor, yaitu ada pada susu,
keju, ikan, sayur-sayuran, serta kacang-kacangan. Selain itu pula, sinar matahari di pagi hari juga membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Jadi sangat bagus ya bagi kalian untuk berjemur karena banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk pembentukan vitamin D untuk tulang. Selanjutnya yang keempat, yaitu cara merawat rangka tubuh adalah melakukan imunisasi polio agar terbebas dari penyakit polio. Tuh, melalui oral. Harus stop polio. Yang kelima, cara merawat rangka tubuh yaitu tidak membawa beban yang terlalu berat. Ya, membawa beban yang terlalu berat dapat mengakibatkan kelainan dan gangguan pada tulang. Perhatikan tas punggung kalian. Kalau tas punggung yang terlalu berat bisa menyebabkan tulang belakang menjadi bengkok. Nah, kalau membawa beban terlalu berat sebelah juga bisa mengakibatkan kelainan dan gangguan tulang, yaitu tulang belakang bisa membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi harus diseimbangkan beban yang kalian bawa, tidak boleh terlalu berat untuk menghindari terjadinya kelainan dan gangguan pada rangka, agar tulang belakang kita tidak membengkok ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Agar tidak terjadi kelainan yang 3 itu ya, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Baik, Bu Farha cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.